Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catem, mahasiswa S3 program doktoral UNC Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, Jumat malam Sabtu, tanggal 8 Agustus tahun 2025, alhamdulillah saya berkesempatan bersilaturahim kepada beliau Rois Suriah PCNU Kabupaten Tegal, sekaligus pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Anwarul Hidayah. Beliau Romo Kiai Haji Nawawi Azhari, sugeng dalu Pak Yai. Untuk kesempatan malam hari ini saya akan mencoba mengorek secara dalam terkait pemikiran beliau dan kontribusi beliau terhadap bangsa Indonesia. Langsung mawon Pak Yai, kalau bertanya, niku kalau sekilas saya melihat pemikiran beliau di Tafsir Manuh Labid, terutama di surat Al-Imran juz 1 halaman 120, itu beliau cara dakwah, metode pemikiran beliau adalah inklusif, kemudian welas asih, toleransi, dan multikultural, memahami perbedaan. Yang saya tanyakan, apa pengaruh pemikiran beliau terhadap ulama Jawa yang pernah berguru dengan beliau? Kemudian yang kedua, bagaimana kontribusi beliau terhadap bangsa Indonesia pada zaman itu sampai sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabi alisiti wal wafa. Amma ba'd. Matur suwun untuk kunjungan dan juga untuk wawancara dari Al-Ustadz Khairul Atta' yang insya Allah akan menyusun disertasi yang terkait dengan seorang ulama besar Nusantara, yang tentu ini adalah sebuah upaya yang patut kita apresiasi. Ini bagian kebanggaan kita sebagai anak bangsa, pernah ada seorang ulama yang begitu sangat mendunia, dan tentu ini patut untuk kita apresiasi dan sekaligus mudah-mudahan menjadi inspirasi. Terkait dengan pertanyaan seberapa besar pengaruh pemikiran beliau terhadap murid-muridnya, tentu jawaban yang sederhana sangat signifikan sekali. Beliau kita tahu ya, pemikiran-pemikiran dari Syekh Nawawi itu yang jelas sudah tertransformasi, sudah dipindah kepada murid-murid utama beliau, mulai dari Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, atau juga ya Syekh Mahfud At-Turmuzi, seorang ulama yang juga produktif, ya, atau juga termasuk wafi riwayatin pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Lah, pengaruh signifikan terhadap murid-murid beliau yang menjadi ulama-ulama di tanah air, karena tentu dengan jaringan ulama-ulama yang tersebar bukan hanya di Jawa, ya, ini menjadikan terutama untuk terkait pemikiran-pemikiran beliau, entah itu dalam bidang fikih maupun tasawuf maupun bidang yang lain, itu menjadi sesuatu yang sangat familiar sekali. Artinya pemikiran-pemikiran beliau yang lantas juga memunculkan daripada kecintaan terhadap tanah air, itu yang menjadikan salah satu di antara muncul dalam pemikiran murid utama beliau, Mbah Hasyim Asy'ari, ketika waktu zaman kolonial, zaman Belanda, itu menggelorakan hubbul waton minal iman. Ini barangkali salah satu di antara pengaruh pemikiran beliau terhadap ulama-ulama Nusantara, terutama lewat jaringan daripada murid-muridnya. Lah, tentu setelah kita tahu bahwa beliau itu mempunyai murid yang sedemikian juga terkenal sebagaimana pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari, ini juga kita tidak akan lepas dari bicara tentang masalah keberadaan pesantren. Karena kita tahu dulu Tebu Ireng itu juga menjadi mercusuar, ya kan? Menjadi rujukan daripada santri-santri untuk belajar agama. Dari situlah lewat dari Tebu Ireng, ya,
lewat daripada Syekh Mahfud At-Turmusi yang menjadi santri-santri utamanya, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, pemikiran-pemikiran beliau itu menjadi pemikiran yang sifatnya itu apa ya istilahnya berkibar di Nusantara ini, sehingga orang bisa mengenal karyanya, ya, orang bisa paham karyanya walaupun tidak bisa ataupun belum bertemu dengan beliau, itu otomatis apa istilahnya lewat daripada murid-murid sekaligus juga menyampaikan daripada taklifan beliau, ya, dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi garis besarnya itu bahwa pengaruh pemikiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap ulama-ulama Nusantara itu jelas ini sangat signifikan sekali. Karena dari ulama Nusantara itulah adanya transformasi tentang pemikiran lewat murid-murid yang ada di pondok-pondok pesantren, baik di Tebu Ireng maupun yang ada di Termas. Barangkali seperti itu karena memang kita bisa merasakan bahwa pengaruhnya beliau itu sangat luar biasa sekali. Dan kita berharap ya ada kapan waktunya ada ulama-ulama Indonesia yang memang bisa mendunia, tapi mempunyai ciri khas Nusantara, kan begitu kan ya. Beliau itu kan karena ulama mendunia tapi memang basicnya adalah orang Banten, sehingga tahu betul tentang kondisi keadaan Indonesia, ya. Oleh karena itu ya kita tentu sangat bersyukur sekali, ya, pernah mempunyai tokoh yang dari tanah air, dari Nusantara, tapi pemikirannya itu sangat mendunia. Dan itu bisa kita lihat dari karya-karya beliau yang memang sangat bervariasi sekali. Mulai dari kajian tafsir, kajian fikihnya, kajian tasawufnya, dan juga kajian-kajian yang lain. Begitu, Ustaz.